Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Pak. Duduk Pak. Oh iya. Kita ada jadwal supervisi ya Pak ya. Iya, kan tanggal 20. Kayak masih sekolah. Kayak pas hari ini ya Pak ya. Jam berapa nanti? Jam 7 sampai jam 9. Jam 7 yang 9 malam. Kelas berapa? Kelas Kalau kelas sampai 1. Materialnya apa Pak? Ini proyek IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, berkipas. Oke. Jadi sebelum saya observasi itu saya tanya dulu. Iya. Materi yang mau Bapak ajarkan nanti apa? Bumi dan antariksa. Oh, bumi dan antariksa. Ini materi pertemuan keberapa nih? Ini pertemuan ke-14 yang sebelumnya sudah saya terangkan pada pertemuan ke-13 mengenai bumi. Bumi dan antariksa. Maksudnya bumi dan antariksa ini pertemuan kedua berarti? Ya, pertemuan kedua ini. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya kali ini apa Pak? Supaya orang itu tahu mengenal bagaimana istilahnya rotasi kayak bumi juga kayak planet-planet. Oh, mengenal lokasi bumi lah ya. Kalau dia kan pertama kali kalau tidak dia mengenal planet-planet. Oke. Mengenal planet. Terus? Bagaimana rotasinya, apakah sesuai atau tidaknya. Dia berjalan. Dan rotasi. Iya. Rotasi setiap planet berarti. Dia sudah planet. Jadi hanya 3 ya tujuan pembelajarannya. Ada tapi dia tahu bisa tahu kan itulah pergantian bulan atau pergantian hari atau pergantian bumi. Ya apakah itu kalau bulan misalnya kan antara berarti bulan mengelilingi bumi, kalau apa itu bumi mengelilingi matahari. Oh, rotasi berarti ya. Oke. Nah ini kan karena memang jadwal kita ada semester ini kan supervisi. Jadi saya kan nanti observasi. Bapak kira-kira yang mau dikembangkan apa yang ingin saya observasi bagian yang mana nih apa yang Mengikuti metode kegiatan inti. metode kegiatan inti yang di RPP Bapak bikinnya apa? Metodenya pokoknya kalau itu mengenai apa namanya itu Metode pembelajaran ya. metode pembelajarannya itu apa namanya untuk mencari masalah. Project based learning. Itu. Oke gitu ya. Iya. Jadi untuk kejadian ini Bapak bikin mengajarkannya tentang apa? Tugasnya apa? Bisa jadi kalau secara langsung saya menghafal. Oke. Mengenai bumi itu kadang-kadang sudah dijelaskan di Al-Quran itu kan surat Al-Baqarah ayat 22 bahwa bumi itu adalah terbentang bukan bulat kalau dikatakan di situ. Berarti identifikasi. Identifikasi observasi kan. Oke, observasi. Kemudian untuk tugasnya ada per kelompok yang individu? Kalau apa dia kalau itu kan saya bagi kelompok. Berarti kelompok atau grup berpasangan? Tidak kelompok. Kelompok. Saya jadikan paling apa? Jadikan kadang-kadang kelompok itu sesuai dengan Islam minat bakat bagaimana. Oh, jadi udah dikelompokkan sesuai dengan ayat saja. Berarti yang akan saya observasi nanti akan sesuai metode pembelajarannya dengan daya belajar siswa. Iya. Oke. Tapi ini sudah ada di situ ya Pak ya? Iya. Kemudian penilaiannya sudah? Kalau penilaiannya belum lagi. Nanti pas pertemuan setelah pertemuan ke-14 ini atau pertemuan kedua yang bumi dan antariksa atau setelah itu saya tempat penilaian. Oke. Tapi penilaiannya sudah dibuat di modul ya Pak ya? Tentang apa ini penilaiannya? Kalau kita membuat Berarti project ya? Project. Membuat. kayak apa kan kalau membuat tuh kayak membuat peta. Membuat peta. Berarti project. Project ini. Berarti tugasnya project ya? Oke. Nah, untuk nanti nih kegiatan jam 7 dan 8 ini apa strategi yang Bapak persiapkan nanti ketika saya nanti observasi di kelas? Itu kan paling saya akan membuat lobby pertama kali. Lobby. Nah, kemudian Itu kan saya akan terangkan apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. tujuan kemudian yang Bapak bilang tadi apa? Apakah sudah Bapak persiapkan pemetaan minat Bapak? Nah, iya itu dia. Oke, ini
proyek ya. Iya. Berarti yang sudah melakukan saya catat dulu tadi sudah mengelompokkan minat dan bakat siswa, kemudian memberi memperkenalkan peta ya, kemudian menganalisis minat, kemudian baru memberikan tugas dan kerja kelompok, membuat kelompok ya. Baik Pak, ini saja dulu. Berarti nanti yang akan benar-benar saya observasi adalah metode Bapak, apakah sesuai atau tidak. Dan yang sudah Bapak lakukan dengan pemetaan minat murid, kemudian sudah membentuk kelompok sesuai minat bakat dan menyiapkan proyek. Ini proyeknya individu atau kelompok? Kelompok berarti membuat peta. Berarti udah diarahkan gitu. Oke Pak, nanti kita ketemu lagi jam 8. Oh, jam 7 jam sampai 9. Sekarang masih jam ketiga, berarti ada waktu 2 jam lagi. Jadi persiapan diri ya Pak, jangan pula nanti tertekan pula nanti. Oke, baiklah. Makasih ya Pak ya. Nanti saya masuk di kelas 10 akan. Oke Pak? Oke. Ya, Assalamualaikum. Keempat, ya kan? Yang bab ketiga apa kemarin? Tentang berarti tentang energi dan perubahan. Zat bab 2. Bab 1 apa? Lingkungan, makhluk hidup dan lingkungan. Bab 2 zat dan perubahan. Bab 3 energi dan perubahan. Bab 4 sama tujuh kemarin masalah kan? Masalah bumi dan angkasa. Yang saya tadi tulis untuk menjelaskan bumi itu adalah dihafalkan, bukan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa bumi itu bulan. Jadi dihafalkan. Adalah peta ya, kasih bagi kelompok 1 Akilah. Kelompok 1 petanya peta Kalimantan ya. Kelompok 2 belakang berarti peta Irian, peta Irian. Kelompok 2. Kelompok 3 peta Jawa. Kelompok 4 Jawa, bukan Jawa Barat ya, Jawa langsung. Kelompok 4 berarti peta Sumatera. Pak, kami Irian. Ya, Irian. Peta Irian. 1, 2, tapi tak lihat tadi. 1, 2, 3, 4. Iya, Irian saya. Aku ini. Peta Jawa, Sumatera. Berarti tugas pokok sudah ada atur, tinggal nanti bisa jadi finishingnya di sekolah. Pakai ini pakai kuas. Itu tugasnya ya. Berarti kalau apa sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan mengenai
yang sekarang yang dari tadi kan mengenai rotasi pergantian bulan, pergantian tahun kan. Kalau masalah bulan Hijriah hafal kan? Berapa hari? Kalau bulan Hijriah paling lama akilah bulan Hijriah berapa hari? Paling lamanya? Oh Pak, 30. 30 paling itu paling kalau bulan Hijriah itu 30 itu karena ada penggenapan. Kalau dia bisa jadi mungkin gelap pada hari itu atau hujan, adanya kendala, bisa jadi digenapkan, tapi sering terjadi itu bisa kena mata itu mencari satu bulan Ramadan, habis itu 1 Syawal, habis itu 1 Dzulhijjah untuk mendapatkan lebaran itu yang keseringan. Tapi kalau hari-hari lainnya jarang. Yang seringan diperdebatkan itu dia kan, karena kadang-kadang diberitakan adanya rapatnya itu dia. Pada untuk menyentuhkan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Nah itu banyak perbedaan. Kadang-kadang ada bisa kan, kadang-kadang pemerintah melaksanakan puasa pada tapi sudah ada juga yang puasa 1 Ramadan pada hari Minggu, ada juga pada hari Selasa. Itu dia. Yang seringnya kan biasanya kan kalau patut paling tidak 29 hari kalau bulan Dzulhijjah. Kalau Masehi 30, 31, 29, 28. Tapi bedanya cuma di bulan Februari. Ada 28, ada 29. Ada tuh 30, 31. Bedanya antara kalau bulan itu Dzulhijjah dengan Masehi itu 11 hari bedanya. Kalau bulan antara bulan Dzulhijjah dengan bulan Hijriah dengan Masehi 11 hari bedanya. Karena itu nampaknya kan beda-beda kan. Tidak akan pernah bulan puasa itu pada bulan Desember terus, atau misalnya kayak apa? Kalau bulan Arabnya kan bulan Hijriah itu puasa bulan 9 kan, tak pernah kan bulan September, karena berganti. Karena bedanya 11 hari. Itu dia dibilangnya rotasi itu ya. Kalau apa? Bulan mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Jadi ya, kalau dia sesuai dengan itu, nanti dia akan tetap berganti. Kecuali nanti kalau sudah memang tidak apalagi sesuai dengan porosnya lagi, itu bisa jadi terjadinya kiamat. Tapi kalau dalam kiamat terjadi kalau masih ada manusia atau orang menuju nama Allah, maka kiamat akan diun. Tapi karena itu kiamat tidak tahu kapannya. Kecuali kiamat kubro kan? Kiamat kubro atau kubro? Kubro. Itu kiamat kecil kan? Contohnya seperti apa? Banjir. Nah, tsunami apa lagi? Bumi itu dia. Kalau untuk manusia apa? Bagi kalau mati kita adalah camat. Iya, calon mati kan? Iya, mati kita adalah camat. Kita tidak apa? Ah, itu dia. Tidak tahu kita kapan dipanggil kan? Bisa dari bayi, remaja, anak-anak, dewasa tuh akan runtuh kapan perjanjiannya. Jadi tadi mau saya pertanyakan. Jadi berarti tugasnya Anda bisa kerjakan di rumah diatur, pas hari selanjutnya baru Anda selesaikan. Berarti harus selesai pada saat, kalau kita seperti hari Rabu kan, harus selesai pada hari Rabu. Berarti kalau hari Rabu berarti 3 jam juga kan? Nah, harus selesai. Ya, kalian selesai berarti harus dikumpulkan. Jadi berarti ya. Berarti Kela nih habis makan berdirikan karena kan nilai yang tampilkan berarti berdasarkan kerjasama Anda. Itu dia, kerjasama nampak nanti Pak ada melaksanakan dulu tugas pas penyelesaiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Nah, gimana perasaan Bapak
sudah diobservasi tadi nih hasilnya? Alhamdulillah merasa senang banget karena nanti kan dari hasil observasi tersebut saya bisa ngambil pelajaran apakah nanti bisa akan bertambah ilmunya dari hasil observasi tadi, mungkin akan merubah metode apa tuh cara ngajarnya lagi, jadi macam-macamnya kan bisa ngisi ilmu lagi. Baik, tadi waktu saat observasi gimana perasaan Bapak saat mengajar di kelas? Apakah tercapai semua perencanaan Bapak tadi? Kalau yang tadi itu Kurang ya? Yang bagaimana karena kurangnya? kalau apa itu kan dari sisi ada juga mungkin tidak sesuai dengan minat bakat siswa tadi kalau di situ. Yang kelompok mana yang tidak sesuai? Kalau tadi kelompok 3. Oh, kenapa? Apa salah menentukan? Salah menentukan gitu ya. Oh, jadi gimana? Karena salah menentukan, apa rencana Bapak lagi nanti? Kalau saya kan berarti kan memang aku dibikin angket lagi nanti. Angkat ya? Iya. Penilaian lagi? Iya, untuk menentukan minat bakatnya lagi biar semester, kalau ini kan pelajaran terakhir kan Bu, jadi untuk semester yang akan datang akan saya sebarkan angket. Oh, angkat untuk? Untuk minat bakatnya lagi, dan bisa jadi kan karena mungkin dari itu ada perubahan yang mungkin dia ya awalnya memang kalau saya lihat mulai itu kan memang minatnya ke bagian mungkin mendasarnya. Nah, mereka rupanya kalau sekarang hampir kedua-duanya bisa dasar dengan yang apanya. Berarti Pak, kira-kira itu akan efektif nggak nanti Pak dengan penentuan minat bakat siswa dalam Insya Allah, karena kan kadang-kadang memang kan siswa itu minat bakatnya kan bisa jadi bertambah dari awal sedikit nanti kan bertambah banyak kan. Apakah kemarin tidak menggunakan angket? Pertama sudah mungkin jawabnya mungkin masih asal-asal misalnya di siswa tersebut. Oh gitu. Jadi pakai angket yang kemarin itu menggunakan apa? Apakah tertulis atau pakai form? Tertulis. Oh, kan itu enggak. Iya saya tertulis. Jadi nanti angketnya seperti metode yang lama atau beda? Kalau masih sama. Apa nanti bisa terjamin ini? Bisa penentuannya dengan angket? Saya harap nanti karena akan memberitahukan supaya siswa tersebut serius untuk mengisinya, jangan asal-asalan untuk mengisinya. Jadi bisa jadi kan bilang kan, nanti bisa jadi saya akan salah menentukannya, salah menentukan. Salah menentukan ya. Oke. Berarti, tapi Bapak senang tadi ya, observasinya. Hanya kendalanya ada di kelompok 3 tidak sesuai. Karena mungkin anak itu menjawabnya salah-salah ya. Oke, tapi untuk tujuan pembelajaran tercapai ya Pak ya? Hampir tercapai. Ya, hampir tercapai. Berapa persen kira-kira? Kalau itu 50% ya. Kemudian tugasnya sudah sesuai nggak Pak? kalau tugas sudah sesuai. Sesuai ya. Iya. Hampir. Tadi berapa kelompok ya Pak? 5. Berarti kelompok 3 yang kurang. Iya. Berarti anak ini sudah ini dari kelima kelompok ini ada nggak yang menurut Bapak yang kurang, yang tidak sesuai dengan apa namanya yang Bapak harapkan pencapaiannya, misalnya dalam segi menghafalnya, dalam segi prakteknya? Alhamdulillah sudah sesuai. Sudah sesuai ya, yang Pak, ya? dari tetapkan sesuai yang sudah saya kasih arahan. Baik. Tadi saya mau kasih, boleh saya izin umpan balik ya Pak ya? Boleh. Tadi saya lihat memang betul Bapak sudah melaksanakan tujuan pembelajarannya dengan runtut. Hanya saja tadi ada kendala di kelompok 3. Mungkin Bapak sudah menyadari juga karena kelompok ini mungkin memang tidak sesuai dengan minat bakatnya. Jadi mereka agak lebih aktif ya, maksudnya lebih agak ribut. Kemudian dalam manajemen waktu, apakah kurang nggak? Karena kalau IPAS ini kan project ya. Apakah tadi kurang nggak waktunya dari 3 Kalau jam? kurang kan memang belum selesai. Oh, memang belum selesai ya, jadi pas ya. Iya. Berarti waktunya pas. Berarti untuk pertemuan ketiga masih Lanjut, kan? lanjut. Iya. Berarti tugasnya untuk pertemuan ketiga nanti. Iya, harus Oke. selesainya. Berarti kalau manajemen waktu sudah pas. Iya. Kemudian penguasaan pemahaman rotasi tadi ada di kelompok
dengan kelompok 3 dan kelompok 4 nya agak kurang ya hafalannya ya Pak ya. Cuma itu saja. Iya. Jadi kira-kira nanti gimana yang kurang menghafal, kurang pemahaman rotasinya gimana nih? Yang kelompok 4 ini Iya. dan 3. Nanti pada kali saya akan kasih penjelasan lagi secara individunya. Oke. Penjelasan ya. Jadi rencana tindak lanjut Bapak nanti untuk yang 3 yang saya tangkap Bapak mau melakukan metode pemberian angket, penilaian berat. Angket atau penilaian kognitif ini, non kognitif. Bukan itu angket untuk menentukan bakatnya. Oh, angket menentukan minat bakat. Tuh, yang kedua nanti dari anak yang kurang ini, yang kelompok 3 tidak menggunakan angket lagi ya. Kalau anak yang kurang tentang pemahamannya apa yang akan Bapak lakukan? Kalau aku kan biasanya kan melakukan remedial untuk penjelasan. Remedial. Iya, penjelasan ini. Kalau aku kan penjelasan ulang. Penjelasan ulang. Apakah tercapai? Kapan rencana Bapak melakukan remedial nanti ke anak ini? Remedial kan sebelum ujian. Sebelum ujian? Iya. Kita ujian kapan ya Pak? Kalau insya kalau ujian kan minggu depan. Berarti hari apa rencana Bapak mau melakukan pembelajaran tambahan sama anak ini? Kalau ini paling-paling kan ada pelajaran kan, yang itu nanti kalau apa kan yang apa kan pas minggu depan pas apa hari Selasa tanggal berapa itu berarti sekarang tanggal 4 ya? ya 4 Ya, berarti tanggal 12 ya. Tanggal 12, oke, tanggal 12, oke. Berarti memberikan pelajaran tambahan, kemudian Karena kan yang saya ketahui dari yang kemarin ujian, kalau saya ambil ujiannya pakai ujian portofolio, bukan ujian tulis dengan lisan. Karena itu bisa saya isikan remedialnya, penjelasan misalkan habis itu baru nambah nilai-nilai. berarti yang sekalian ujian portofolio ya? Iya, nah, kan portofolio kan mengumpulkan nilai-nilai yang ada. Kemudian, tapi kan Bapak tahu ini hampir mendekati ujian. Iya. Karena Bapak oleh kelas 10 APL Kelas 1. Oh, berarti tidak perlu, berarti koordinasi juga ya dengan kajur nanti. Iya. Baiklah Pak, ini rencana tindak lanjut ke depan. Nanti sesudah Bapak melakukan ini, nanti kita ketemu lagi. Apa sudah berjalan dengan baik ya? Iya. Kemudian ini dari yang sudah saya observasi, rencana pengembangan diri Bapak apa saja aktivitas yang pengembangan Bapak ketika Bapak sudah masuk, apa yang mau Bapak laksanakan? Apakah dari kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, tujuannya bagaimana gitu? Kalau itu kan kalau dari anjurannya memang pembelajaran lebih berpihak pada murid atau siswa. Itu dia kalau Anak hormat kerak ya. Iya. Habis itu memang kalau apa kan ada dilakukan apa namanya itu Tes kognitif. nah itu tesnya kadang-kadang kalau itu kan kalian memang kasih hafalan, paling tidak nanti ada kasih apa ice breaking biar biar ada jeda-jeda untuk biar anak tidak stres dan lain-lain. Berarti pemberian ice breaking, kemudian tentu harus ada pendukung sarananya ya. Ada. Apa yang Bapak gunakan untuk ice breaking atau get? Itu biasanya kadang-kadang kan kalau saya kan gunakan laptop. Oh dengan ya, Infocus. laptop Infocus. Iya. Berarti udah siap ya Pak? Iya. Ini berarti sarana pendukung udah diketahui sama Sudah disediakan, kalau Infocus sudah disediakan oleh jurusan. Tinggal kita ya, tinggal kita pakai. memberitahunya. Jadi waktunya pada saat pembelajaran. Iya. Kemudian aktivitas pengembangan lain selain kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, metodenya. Ya kan Bapak tadi metodenya. Iya. Metodenya apa yang mau apakah mau diganti atau tetap ini? Kalau saya kan kalau bisa memang ganti-ganti. Pertama bisa jadi kalau apa ini istilahnya apa namanya itu memantik kalau ya metode kadang-kadang itu pertama kali metode. Berarti metodenya menurut Bapak harus satu itu atau beda-beda? Harus biasanya kalau misalnya diganti. Nah diganti ya, Iya, sesuai kadang-kadang dengan materi ya. materinya. Baik, kemudian pada saat proses pembelajaran tadi kan menggunakan metode. Bapak menggunakan apa? RPP atau modul ajar? Modul ajar. Modul ajar, itu sama ya Pak ya, anak kurma. Iya. Sesuai Bapak melaksanakannya sesuai dengan step di modul ajar atau tidak? Sesuai. Hampir kesesuaian itu cuma 80%, ada yang
tidak digunakan yang sudah dibuat. Paling-paling nanti kan kalau yang ini harus ada perubahannya berarti Oke. untuk yang Oh. semester yang akan datang. Kan bisa, kalau apa kan bisa kan Bu? Iya. Kalau tidak sesuai kita rubah lagi kan boleh. Berarti yang betul, karena kan modul ajar itu sama dengan RTP namanya rencana. Iya. Ketika di lapangan kan tidak harus sama, kan beda, Iya. gitu kan? Karena kalau ke lapangan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti saya memang tidak harus menuntut Bapak sesuai dengan RTP, tapi kan untuknya jelas, gitu, Iya. itu saja. Berarti ini pada saat pembelajaran. Nah tadi kan Bapak bilang penilaiannya nanti pertemuan kedua ya, Iya, proses ambil penilaiannya nilai. ya, rencana pengembangan. Jadi penilaiannya menggunakan apa tadi? Bapak bilang proyek, Ini project ini. menghasilkan proyek berarti ya. Iya. Apakah proyek ini nanti masuk ke dalam nilai sumatif? Masuk. Berarti ini masuk sumatif, Iya. berarti sesuai dengan TP-nya ya. Iya. Ini TP yang keberapa berarti yang? Kalau teknik keempat. Oh, TP keempat. Berarti ini sudah ada nanti ya di modul Bapak ini rubrik penilaiannya ya. Iya. Oke. Baik, 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 Pak. Baik, tadi saya sudah observasi, berarti hasil umpan balik dan hasil refleksi Bapak sama. Ada beberapa anak yang memang salah menentukan minat bakat dan ada anak yang agak kurang dan Bapak ingin melakukan media harusnya ya, apa namanya? Jam tambahan. Media pemberian jam tambahan, semoga tercapai dengan metode yang sama atau Kalau tidak? itu kan di beda, kalau beda metode berarti. Iya, karena kayaknya anak yang kelompok 4 nih, semua yang pula yang agak agak ini ya. Iya. Baik, berarti besok kita ketemu lagi, jadi kita bahas. Kemudian ini refleksi Bapak. Kalau menurut Bapak refleksinya, kan kita ini sudah supervisi nih, apa yang Bapak rasakan ketika saya coaching? Apakah tertekan? Apa kayak ini? Ya, paling-paling kalau kan dekat aja. Deg-degan kenapa? Apakah saya menghakimi? Kadang untuk menghadapi yang apa kan ada dedukannya dulu. Tapi kan alhamdulillah kan ini sebagai motivasi bagi saya. Oke, berarti ketika di coaching sama saya, apakah ada perasaan lega, dapat apa namanya, Bapak mendapatkan solusi atau tidak? Alhamdulillah dapat ada solusinya berarti kan dari ibu. Oke, tapi solusinya dari Bapak sebetulnya. Saya hanya memberikan pertanyaan. Oke, tapi ya selama percakapan ini Bapak sudah sebetulnya tanpa Bapak sadari Bapak memberikan solusi sendiri dari diri Bapak. Hanya saja Bapak kan hanya butuh penguatan aja dari saya. Jadi berarti Bapak merasa lega ya. Kemudian tidak tertekan tidak ya Pak? Gugup gitu. Saya makan apa? Oke, jadi semoga nanti metodenya Bapak ingin merubah metodenya itu sesuai dengan materi yang ada. Tapi kalau menurut saya metode project based learning ini memang cocok karena kalau Bumi dan Antariksa Bapak kasih tugasnya teori itu nggak sesuai, memang harus ada praktek. Mereka tadi Bapak bikin suruh anak membuat peta atau apa? Buat per peta ya, biar mereka paham. Jadi kalau mereka project itu mereka lebih paham daripada teori apa ya. Baik ya, sampai jadi menurut saya itu saja. Permasalahannya tidak terlalu, tadi saya lihat tujuan pembelajaran sudah disampaikan yang jelas, metode yang digunakan sudah, kemudian refleksi sudah ya Pak. Bapak sudah memberikan refleksi pada anak walaupun tidak semuanya, tapi sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja ya hanya satu itu. Mungkin itu saya bisa katakan itu bukan kesalahan Bapak, mungkin kesalahan teknis. Anak ini mungkin menjawabnya tidak serius, makanya nilai bakatnya itu tidak jelas. Baiklah, sampai di sini supervisi kita semester ini supervisi saya terakhir karena minggu depan kita ujiannya Pak. Baik, sampai jumpa minggu depan setelah saya akan lihat lagi hasil observasi Bapak.